Baik jemaah, kita akan menyambung dengan pembicara kita yang akan menyampaikan materi beliau sekaligus membedah buku beliau yang berjudul Menangkal Kebangkitan PKI. Baik, kepada beliau yang terhormat, pembicara kita Dr. Andes Alfian Tanjung, MPD, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada yang saya hormati Bapak Kiflan Zain, saya sering panggil beliau abang saja karena memang kita sering duet. Cuman ada yang mengartikan ketika dipanggil abang dibilangnya saya adiknya Kiflan Zain. Adik ideologis ya. Adik ideologis. Materi kita hari ini cukup membuat saya perlu memanggil memori secara mendalam karena bedah buku ini selama kurang lebih 15 tahun buku saya di pasaran, ada di publik. Secara resmi baru hari ini ada bedah buku yang seperti Pak Kiflan bilang tadi, karena saya menerima berupa WhatsApp dalam bentuk gambar itu sifatnya kajian. Jadi saya tidak tahu bahwa ini bedah buku yang pernah didiskusikan di awal. Tapi karena buku ini memang buatan saya dengan izin Allah. Pertama saya akan mengenalkan dulu profil buku. Buku saya tentang PKI itu ada dua sebetulnya. Yang pertama buku ini cetakan keempat. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi catatan awal. Ini cetakan keempat, dibuat sebagai manual book untuk pemahaman terhadap gerakan PKI. Cetakan pertama kita produksi tahun 2003, kedua 2007, 2012 dan terakhir 2016. Insya Allah untuk buku ini kita akan finishing nanti Desember atau akhir-akhir tahun ini karena kita punya tantangan tersendiri. Bisa ditayangkan bukunya Ripka Ciptaning. Kita lihat ada satu buku juga yang dipakai oleh mereka sebagai pegangan walaupun dari segi mutu, kualitas, sistematika buku mungkin kita tidak terlalu memandang serius, tapi buku ini dan buku-buku berikutnya menjadi pegangan yang di 20 tahun itu. Ini buku dicetak atau diproduksi bulan Juni tahun 2002. Sampai hari ini buku ini sudah 2 juta eksemplar yang tersebar di masyarakat. Artinya buat kita ketika dia dengan gagah, dengan tegas mengatakan aku bangga anak PKI, lalu mau apa dia? Kita lihat buku yang kedua. Di buku yang kedua, anak PKI masuk parlemen. Jadi kalau tadi Pak Kiflan menerangkan awal PKI itu lahir, PKI itu kemudian eksis. Jadi tepat ya, sangat tepat ketika membahas soal PKI memang kalau saya diduetkan dengan senior. Sehingga kalau nanti saya keliru, narasumber yang senior bisa mengingatkan saya keliru. Jadi buku ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya sebagai orang yang menekuni gerakan PKI selama 30 tahun. Sejak tahun 80-an saya dididik langsung oleh Muhammad Usi Tamrin, almarhum Ketua KAPI P2, Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Dalam beberapa bagian segmen pemahaman saya banyak langsung dikawal beliau. Ustadz Usen Umar dan beberapa guru-guru yang terlibat dalam proses pematangan saya. Tapi buku ini jelas tanggung jawab saya. Buku ini ada 136 halaman, 9 bab. Dan ini mungkin perlu dilihat nanti kalau bagi ibu-ibu, bapak-bapak. Di buku ini kita juga memuatkan lagu-lagu ya. Lagu
panggilan jihad, perang terhadap PKI selamanya, ganyang komunis itu di halaman-halaman terakhir, tumpas PKI, berjuang lawan komunis, dan beberapa puisi dari sastrawan-sastrawan ternama. Ini jadi baik, mungkin nanti buat anak-anak kita di sekolah, dan lagu-lagu ini bukan lagu-lagu asli, tapi dia punya nada dasar. Misalnya perang terhadap PKI selamanya, iramanya sayonara sayonara, tumpas habis. Nah ini nanti bisa mulai diinikan ya di halaman 100. Ganyang komunis ya, apuse ya, atau lagi nanti ada lagi lagu-lagu yang biasa dipakai di daerah-daerah, dan puisi-puisi yang dibuat di sini ada 3 sastrawan. Pipit Senja puisinya khusus dibuatkan untuk buku saya, dan puisi yang ditulis oleh Pak Taufik Ismail yang dibacakan pada Kongres Simposium PKI tanggal 18-21 April 2016 di Hotel Arya Duta. Judulnya Dialog dengan Cucu-Cucuku, seorang tentang pembantaian Partai Komunis di dunia. Dan terakhir seorang dosen di Jakarta menulis Bangkit Indonesiaku. Dia menerangkan bagaimana PKI. Artinya ini buku pertama. Buku kedua sudah selesai, tapi perlu pengolahan lanjut karena judulnya Mengganyang Komunis. Ya, saya sedang membahas. Nanti mungkin saya harus konsultasi dengan Pak Kiflan. Bagaimana? Nggak bisa lagi PKI, nggak bisa lagi dibahas-bahas ini. Kalau perlu, kalau memang ada acara mereka, kita serbu gitu ya. Nah, operasi serbu itu bimbingannya mesti Pak Kiflan karena beliau tentara dan punya pengalaman menyerbu. Nah, jadi hari ini untuk seluruh yang hadir, kita masuk materi kita. Saya akan mengajak dulu memahami sistematika kebangkitan PKI. Paling tidak pada hari ini terjadi penyamaan frekuensi, adanya keseragaman frekuensi pemahaman. Jangan lagi ada yang bilang PKI tidak ada, PKI sudah bubar. Orang-orang PKI tidak pernah mengatakan PKI bubar. Kembali ke materi tadi. Nah, kita akan melihat materi ini sambil kita mengawali pertentangan antara pihak kepolisian dengan pihak tentara. Ada penayangan yang terbuka di media, baik di televisi maupun media-media visual. Ya, kalau bisa ini kipas anginnya dihidupkan ya, kasihan nih jamaahnya kegerahan ini. Ya, memang ada AC tapi rasanya ini saya udah lepas jaket. Fakta juga kan nggak ada. PKI ini udah nggak ada, PKI di dunia lain udah nggak ada. Bagaimana bisa bangkit kita tahu juga MBO kalau ada. Ya, itu kan dibuat-buat saja. Sering sekali kita dengar bahaya laten, ditertawakan. Tidak ada itu bahaya laten. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, apa disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang begitu. Nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis kali. Baik. Pertama kita melihat bahwa ada hal yang kalau kita hadirkan hari ini kedatangan Bapak Kiflan Zain, berarti Pak Kiflan Zain jelas anti PKI. Tapi kalau narasumbernya polisi belum tentu. Iya, saya tidak mengatakan semua, tapi belum tentu. Kalau tentara, apalagi Angkatan Darat, itu total 100% Angkatan Darat adalah barisan garda nasional, garda umat untuk melawan kebangkitan PKI. Nah, tapi kita perlu menghitung di mana gerbang masuknya PKI, yaitu diantaranya kemenangan Ahok. Ahok menang berarti PKI akan subur. Mari kita lihat seorang komedian menayangkan kegembiraan dia akan Ahok berkuasa di Jakarta. Udah
Jika jompo ya saya presiden. Tapi gue pengen melihat Pak Ahok ada di dinding sekolah. Illuminati. Kalau SBY pakai Illuminati. beliau pakai congsam ya kan. Gayanya juga nggak gini biasa standar kalau Pak Ahok jadi presiden kayaknya. Makanya kita tuh selalu berusaha memblow up supaya Pak Jokowi jadi presiden. Karena menurut undang-undang, kalau Jokowi jadi presiden maka Pak Ahok otomatis jadi gubernur. Itu berarti ibu kota telah kami ambil alih. Berarti ibu kota sudah kita rebut. Ini perhatian, jadi kita sendiri harus berhitung bahwa menghadapi pilkada, orang-orang Cina itu sejak putaran pertama kemarin sudah datang dari seluruh Indonesia. Mereka tidak ikut menyelenggarakan Imlek. Mereka tidak melakukan acara-acara gembira gongsi facai di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, tidak. Mereka berkumpul semua di Jakarta. Sekarang seluruh kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur dari PDI Perjuangan sudah di Jakarta semua. Dan mereka, tolong disimak dulu ya, reaksi emosional dan heroiknya itu udah dulu supaya utuh, nanti kita sama-sama bertakbir. Cukup. Pahami dulu persoalan, jangan belum paham udah semangat, akhirnya nanti nggak ngerti. Itu yang orang lain menganggap kita reaktif. Seorang bupati Ngawi, seorang bupati Kediri itu tugasnya untuk membalikan suara di sebuah kecamatan, terutama yang digarap itu Jakarta Timur. Jakarta Timur dan Jakarta Selatan itu langsung digarap oleh bupati-bupati dan gubernur-gubernur. Jadi seluruh Indonesia sudah datang, jumlah mereka sekitar 100 orang. Jadi Bupati Ngawi tugasnya di kecamatan mana, Bupati Kediri di kecamatan mana. Sementara di kalangan kita masih ada, saya kan orang Bogor, saya orang Bekasi, lu baru Bekasi selangkah dari Jakarta masih bilang bukan, ya maaf ya, ini sebuah ketololan politik kita itu. Nanti muncul lagi pemilu kafir, pemilu kufur, mencoblos togut. Kita sedang dan akan menghadapi situasi terburuk. Ini yang tidak dipahamkan secara luas di kalangan kaum muslimin dan masyarakat kita. Saya beri kata kunci saja, apabila TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, ada 3 hal yang harus kita hitung dengan sangat serius. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu adalah ketentuan legal formal, legal standing yang berkekuatan hukum tetap yang disahkan dalam sidang umum MPRS pada tanggal 5 Juli tahun 1966. Ketentuan itu menegaskan dilarangnya PKI dan organisasi bawahannya. Sekarang di DPR RI itu sudah 118 orang kader-kader PKI. Penyebabnya adalah kader-kader Islam banyak yang tidak bisa masuk, tidak mau masuk, tidak dibantu masuk, dan tidak didukung masuk. Karena kita terlalu, menurut saya, saklek-saklekan. Menurut saya harus gini, saya kan kader P3, walaupun saya agak malu ya dengarnya ya. Saya dengar Romi katanya dukung juga. Saya pikir tuh gambarnya harus diganti, jangan gambar Ka'bah lagi, kasih gambar babi aja itu. Oh tapi saya P3 jadi gambar Ka'bahnya saya yang bawa. Enak aja, jangan gue yang keluar, dia yang keluar dari P3. Ya, dua-duanya Pak. Jan Farid sudah mendukung, Romi juga sudah mendukung. Jadi dua-duanya sama-sama gerombolan babi. Ya. Jadi P3 gerombolan babi semua tuh yang pengurus-pengurus pusat itu. Tapi kalau yang di bawahnya, Bang Kiflan kemarin caleg P3 juga. Saya caleg P3 juga. Bang Kiflan gak boleh lupa itu. Kader P3 Bang Kiflan, tentara yang P3 yang tentara. Jadi situasi terburuk pertama yang akan kita alami kalau TAP dicabut, PKI tidak salah. Kalau PKI tidak salah, maka yang salah adalah umat Islam dan tentara.
Menghadapi kebangkitan PKI pada episode ini tidak bisa diharapkan kepada selain umat Islam dan tentara. Karena orang-orang Kristen, terutama Katolik, dia menggunakan teologi pembebasan untuk berkolaborasi dengan gerakan komunis. Jadi sekali lagi beda 66 dengan tahun 2017 dan seterusnya. Yang kedua, apabila TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, mereka punya kemungkinan mendapatkan ganti rugi, kompensasi. Mereka sudah datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bulan September tahun 2005 meminta kompensasi 950 juta sampai 2,5 miliar dengan klaim keanggotaan 20 juta anggota atau lebih tadi disebut oleh Pak Kiflan. Yang ketiga, apabila TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, maka pemilu yang akan datang, pemilu kemudiannya akan ada partai yang harus dan boleh ikut, boleh dan harus ikut demi hukum yang berlambang palu arit. Saya tidak melihat adanya keprihatinan ini jauh-jauh hari. Sekarang P3 yang partai Islam ya begitu. Kalau kita ingat awal-awal reformasi, ketika kita ingin mengembalikan Piagam Jakarta, yang setuju cuma dua, PBB dengan P3, PKS tidak setuju. Kita jujur saja ya, perjalanan politik di negeri kita ini, kelompok-kelompok Islam itu antara ada yang mungkin terlalu bau kencur, baru ikutan, jadi nggak tahu strategi yang perlu dibangun, ada yang futur di tengah jalan. Model Jan Farid dan Romi saya pikir itu pengkhianat. Tidak ada pembelaan buat orang yang membela musuh-musuh Allah. Tidak ada komitmen bagi seorang dalam wala wal baroknya dia bersikap dengan membela musuh Allah secara terbuka. Itu batal syahadatnya orang-orang yang berbuat seperti itu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba